sudah di jalan, tentu buku ini bisa catat hilang, lupa tinggal bisa lupa, padahal sudah kasih apa lagi yang aku bawa. Ya, Dafar Elohim malam yang kita dengar bersama-sama, satu-satunya Elohim. Amin. Nah, kalau satu-satunya Elohim berarti tidak boleh yang dua. Ya. Yes. Hati-hati kalau rumahmu ada benda lain. Artinya dua. Saya dua kaget. Firman ini maka saya telanjangin setan. Jadi saudara kalau nangkap firman ini laksana kalau ada rugi, karena saya waktu mau menyampaikan firman saya udah diganggu, ada halangan terus. Sampai saya tadi bikin kepala pusing, saya juga bingung. Iya, saya diserang karena setan mau ditelanjangin. Setannya mau ditelanjangin dia. Dia mau ditelanjangin, dia ganggu. Ya, kita mulai. Bagi kita umatnya, Aba Yahweh Besar Yeshua Masih adalah satu-satunya Elohim yang benar. Betul? Amin. Zakaria 14 ayat 9. Dan pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh adalah satu-satunya dan namanya pun satu. Yahweh adalah satu-satunya dan namanya pun satu. Dialah yang menjadikan kita. Tehillim atau Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Yahweh dialah Elohim. Dialah telah menjadikan kita dan kita adalah umat miliknya dan domba gembalaannya. Jadi kita adalah milik Bapa yang. Jadi hati-hati, saya bilang serangan setan akhir-akhir ini membutakan mata anak-anak Bapak Yahweh, penyembah Bapak Yahweh, sampai satu dengan lain saling diadu. Saya lebih hebat, saya lebih begini, saya lebih akhirnya saling berantem, tapi tidak mau kembali ke Dafar Elohim. Itu di dunia ini banyak sekali orang yang beragama dan banyak mengaku menyembah Tuhan, dan yang pasti semua merasa menyembah Tuhan yang paling benar. Sama penyembah Bapak juga banyak aliran. Saya bilang saya lebih benar, saya bilang lebih benar, di sana bilang lebih benar, di Nepal sana bilang lebih benar. Akhirnya semua berantem. Iya. Dan setan menghalangi. Akhirnya kita bukan bawa jiwa kepada Bapak Yahweh, tetapi anak-anak Bapak saling berantem satu dengan lain. Saya mau kasih tahu, di Bandung ternyata penyembah Bapak Yahweh sudah ada tahun berapa? 2014, saya baru tahu tadi. Sudah ada 2014. Tetapi kenapa? Kita pun nggak tahu. Kenapa? Saudara pun juga baru tahu 2-3 tahun terakhir. Tidak ada yang pergi memberitakan. Tidak ada yang pergi menyaksikan nama Bapak Yahweh. Mereka eksklusif. Jadi cukup kita aja ini yang rapture. Makanya rapture tuh kita enak ngomong 10.000 loh. Ya main-main loh, 10.000. Makanya mereka pikir, ya udah kita jawab Bapak ya, kita nggak usah peduli orang lain. So, akhirnya yang menyembah mendengar Bapak Yahweh terlambat sekali. Padahal sudah 2014 sudah ada di Bandung. Saya kaget, saya baru ini di grup Asus 1 ada yang masukkan itu Elia Miron, jangan ke Yahudi-Yahudian, masih boleh dengar. Terus dibantah sama Pak Yakub, saya kirim ke sana dibantah sama Yakub. Benar, ternyata di dalam grup Asus itu ada satu orang penyembah Bapak Yahweh. Dia balas dengan ayat firman yang ada Yahweh. Dia langsung WA dia tanya, benar, saya sudah menyembah Bapak 2015 loh. Saya baru tahu. Coba. Jadi mereka malu. Sudah banyak yang menyembah Bapak Yahweh, tapi mereka malu bersaksi, menyaksikan nama Bapak kepada orang lain. Jadi jangan saudara anggap enteng keselamatan teman-teman, keluarga, famili. Beritakan.
Mereka mau percaya atau tidak, terus beritakan. Suatu saat Roh Kudus yang bicara dan mereka mau percaya. Nah, itu coba. Jadi setan menghalangi, coba, membutakan anak-anak penyembah bapaknya, jadi saling berantem satu dengan yang lain. Nah, jika orang percaya kepada Tuhan karena mujizat, tentu dunia pun bisa memberikan mujizat dan keajaiban. Betul kan? Malaikat terang yang jatuh, Hilal bin Sakar, itu si Tante Lucy, Hilal bin Sakar, dia buat mujizat. Itu malaikat buat mujizat, makanya tempat lain gereja bilang kita menyembah nama Asus ada mujizat. Iya, dari situ Hilal bin Sakar atau Tante Lucy, Tante Lucy. Iya. Jadi kenapa kita menginjil mereka, beritakan nama Bapaknya, mereka menolak. Karena mereka menganggap, siapa pakai nama Asus, ada mujizat. Tetapi akhirnya nanti Matius 7 ayat 21, Bapak kata, aku tidak kenal kamu. Dia akan menolak mereka, pembuat kejahatan. Kamu, saya baru dengar pendeta besar dia sampai berdoa tanya, apa benar nama Bapak Yahweh dan Yesus Masih? Sudah dikasih jawab, benar. Dan dia sadar, dia sampaikan dalam khotbah itu, cuma dia masih campur-campur. Dia tahu itu Roh Kudus yang bicara langsung sampai bergumul waktu sakit, dan dia udah percaya itu, tapi saya masih campur-campur. Jadi ingat, kita penyembah Bapak, jangan main-main sebenarnya. Waktunya sangat-sangat singkat. Kita nggak tahu apa kita bisa lewat 2025. Saya juga nggak tahu, berapa berjalan terus. Apa bisa lewat? Apa bisa terjadi sesuatu? Jika orang percaya Tuhan karena ukuran berkat, tentu dunia atau orang yang percaya saja bisa mendapat berkat, bahkan melebihi orang percaya. Kita sebagai orang percaya dan menjadi anak-anak Elohim, kita diajar untuk menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Karena sesuai daftar Elohim yang kita percaya hanya ada satu dari Elohim yang benar, yaitu Abba Yahweh besem Yeshua Amasya. Bapa Yahweh di dalam Yeshua Amasya. Ulangan 4 ayat 9. Ketahuilah pada hari ini dan camkanlah di dalam hatimu bahwa Yahweh dialah Elohim di langit, di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Ya, ingat ya, tidak ada yang lain. Uji sebelum mengikuti, karena di dunia ini banyak sesembahan yang merasa paling benar. Menyembah Tuhan yang menjamin keselamatan kekal dalam hidup kita. Yesayahu 43 ayat 11 atau Yesaya, kita bisa, akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita diselamatkan. Nah, sekarang saya mulai setan digoncang. Saya dikasih, jadi waktu pagi telepon saya untuk buat dapat. Setelah tutup telepon, nggak ada itu menit, aku kasih okultisme. Saya susah bel okultisme bisa berjam-jam, makanya saya potong, saya balik. Okultisme sudah bel okultisme. Saya tahu tapi tetap itu nggak bisa. Makanya saya mulai merasa diserang. Nah, ya, kita mulai sekarang okultisme ya. Jadi jangan main-main dengan okultisme. Nah, okultisme dalam konteks bahasa Ibrani tidak memiliki terjemahan langsung.
Istilah ini berasal dari bahasa Latin occultus, yang berarti tersembunyi atau rahasia. Nah, jadi setan itu nyamar seperti rahasia. Jadi kita nggak bisa mencium kelicikannya, kepintaran. Kita dibutakan, disihir. Saya bilang disihir sampai kita nggak sadar. Nah, bahwa di dalam rumah kita ada barang tupas, kita nggak sadar. Nah, berarti tersembunyi atau rahasia. Okultisme secara umum mengacu pada pengetahuan atau kepercayaan mengenai hal-hal gaib, supranatural, dan tersembunyi yang dianggap tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Okul berasal dari bahasa Latin occultus. Kata ini yang menjadi akar kata okultisme, memiliki arti tersembunyi atau rahasia. Makanya karena dia rahasia, jadi kita nggak tahu. Mata kita dibutakan, celah kita disihir, kita dihina bobo, kita nggak sadar bahwa itu setan berdiam di situ. Ini mengacu pada pengetahuan atau praktek yang tidak terlihat atau dipahami oleh orang banyak, dan seringkali melibatkan kekuatan gaib atau spiritual. Secara umum, okultisme merujuk pada kepercayaan atau praktek yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan supranatural atau gaib, seperti ilmu sihir, perdukunan, astrologi. Nah, astrologi, baca ramalan bintang-bintang. Enak, nggak apa-apa. Kita ditipu. Nah, itu. Kita disihir, kita disihir. Jadi nggak sadar bahwa kita baca itu biasa aja. Udah disihir sama setan. Kalian tahu. Wah, gitu. Setan zaman modern lebih canggih. Ini adalah pengetahuan atau ajaran tentang hal-hal yang tersembunyi atau rahasia dari pandangan umum. Dalam konteks bahasa Ibrani, istilah okultisme mungkin tidak memiliki terjemahan yang langsung dan tepat, karena konsep okult atau tersembunyi mungkin kurang memiliki penekanan atau makna yang sama dalam bahasa Ibrani. Kitab suci seringkali menggambarkan kekuatan-kekuatan gaib atau perdukunan sebagai kekuatan gelap atau berhala, dan menekankan bahwa orang harus menjauhi praktek-praktek tersebut. Dalam bahasa Ibrani, konsep perdukunan atau ilmu sihir mungkin lebih umum dan memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar okultisme. Nah, mana ayatnya? Ya, sekarang kita mulai ayatnya. Keluaran 20 ayat 1 sampai 4. Coba Maria kalau cepat, supaya biar kita cepat. Kalau dapat. Keluaran berapa? Keluaran 20 ayat 1 sampai 4. Keluaran 20 ayat 1 sampai 4. 10 buku. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh, Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung-patungmu yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau apapun yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Amin. Itu dasarnya, Torahnya 10 perintah. Jangan ada ilah lain yang berbuat patung, benda-benda apa, burung apa di langit bola, itu jelas. Benar, kita namanya menyembah dia, betul. Betul, setan itu pintar. Kita disihir. Jadi nggak apa-apa, itu barang antik, taruh di rumah bagus. Saya mau kasih tahu ya saudara. Ini bukan saya mau menghantam siapa, ini karena saya dikasih firman ini, saya kaget suruh tuh kasih. Saya dulu pesan tahu, burung cendrawasih sampai 2, bagus, sudah di set, masukin di kaca, taruh di rumah bagus. Saya ketemu ayat ini langsung kasih orang, kamu mau itu. Barang sudah besar mahal-mahal dari Papua, kasih orang. Itu satu. Kedua, waktu saya ke Pontianak, ada teman saya full gospel sana, dia dari Katolik, tapi
Rupanya Tuhan pakai dia karunia hikmat. Dia bilang nanti kamu pulang ke rumah, periksa di belakang rumah ada sesuatu. Benar, saya nggak tahu apa itu. Jadi di belakang itu rumah itu ada tempat gantungan, di belakang itu ada kristik bekas bikin saya. Apa yang tertempel situ? Yesus lagi digantung di kayu salib. Kaget saya, langsung dimusnahkan. Benar Tuhan pakai orang Tuhan. Itu apa? Menghambat satu berkat, dua sakit penyakit langganan sakit. Bulan ini si A sakit, dalam keluarga bulan depan si B sakit, bulan depan si D sakit, terus saja berputar-putar. Kita anggap itu penyakit. No, itu setan menyihir pikiran kita. Kita katakan itu bukan, itu cuma benda. Dia nggak ada nyawa, bohong. Itu setan menipu kita. Benar loh, saya waktu Roh Kudus kasih ayat ini, waduh saya nyeri untuk sampaikan. Karena ceritanya saya menelanjangi setan. Masalahnya saudara mau percaya atau tidak? Ini setan telanjangin. Kita lanjangin betul-betul. Kelicikan dia, penipuan dia membuat kita jadi buta. Nah, itu yang kedua. Ada lagi satu, gambar kuda. Di lantai 2 tuh, saya udah beli gambar itu udah lama. Yang 6 kita lihat ada gambar kuda. Saya belum kenal bapaknya. Kok gua gak damai sejahtera dengan gambar kuda? Langsung kalau si orang. Nggak lama kemudian Pak Yakub khotbah. Titik-titik us itu udah jantan. Kaget saya. Coba. Jadi setan begitu lihai, begitu licik. Sihir, misalnya dia sihir, dia menyihir pikiran kita. Dia menyihir pikiran kita. Akhirnya kita, itu nggak apa-apa. Itu barang berharga, barang bagus. No. Itu barang yang harus dimusnahkan, barang harus ditumbas. Contoh Maria, waktu cincinnya, kalau bukan Roh Kudus yang kira-kira saya lihatnya, saya juga nggak tahu. Bisa lihat apa? Dan saya bilang, itu ada isi. Saya punya nggak ada isi ya, karena saya punya bukan beli tempat koleksi cincin, pas ini di Cilacap. Kalau ada isi ya saya juga buat. Nah saya minta Maria itu harus dimusnahkan. Malam itu saya udah doa, saya pukul dia palu nggak bisa keras, udah buang ke selokan. Nah, waktu kita pertemuan dengan Pak Gem dengan Maria, kita datang doain di rumah dia. Belum doa kita baru memuji menyembah. Ibu Gem melihat ada kayak anak kecil keluar dari kamar Maria, keluar. Keisha dengar dia teriak, pundak saya dipukul di kiri. Saya kaget, saya buka mata. Saya kira Pak Gem yang wanita kan, Pak Gem nggak pukul pundak saya. Iya. Kenapa? Dia marah karena sudah 2 kali saya bongkar. Saya bongkar kelicikan dia. Sudah 2 kali. Pertama Maria punya kalung anaknya, kata A titik-titik H itu. Itu satu. Kedua itu dia dibongkar, jadi setan marah, dia pulang, kita kabur. Itu kita nggak usah tengking, kita cukup menyembah. Karena kuasa Bapaknya dahsyat, ada kabur. Waktunya sudah mau habis, saya juga nggak lama. Imamat 26 ayat 1-5. Kamu tidak boleh membuat bagimu berhala-berhala dan patung pahatan. Ini jelas, dafar Elohim, tidak ada kompromi. Juga tiang berhala tidak boleh kamu dirikan bagimu. Bahkan batu pahatan tidak boleh kamu tempatkan di negerimu atau di rumahmu atau di mana. Nah, di sini tambah untuk sujud menyembah, sujud kepadanya. Sebab akulah Yahweh Elohim. Nah, jadi kan nggak apa-apa, kan tidak pakai sujud menyembah. Itu ayat D. Tapi jangan salah, itu yang saya bilang sihir. Nah, kita disihir, kita itu nggak apa-apa, kan ada ayat lanjut untuk sujud kepadanya. Nah, menyembah dia. Sudah, maka tadi Yesua Al-Masih tadi satu-satunya. Kalau kamu tambah itu jadi bukan 1, 2, 1 dari setan.
nggak ada kompromi, itu dihancurkan. Nah ini lanjutkan, kamu harus memelihara sahabat-sahabatku dan tempat tulis akulah Yahweh. Apabila kamu berjalan menurut ketetapan-ketetapanku dan memelihara hukum-hukumku, serta melakukannya, maka aku akan memberimu hujan, berkat pada musimnya, sehingga negeri itu akan memberikan hasilnya dan pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya. Dan masa pengirikanmu akan sampai pada musim panen tahunan, dan musim panen tahunan akan sampai pada musim menabur, dan kamu akan makan roti sampai kenyang, dan kamu akan tinggal di negerimu dengan aman. Nah, itu liciknya setan. Jadi saya kesal, intinya saya. Ya waktu saya udah mau habis, saya udah terlalu banyak. Liciknya setan apa? Totok aura. Nah, totok di wajah. Itu tipuan setan. Jangan malu. Namanya totok. Nah, itu praktek okultisme itu. Terapi refleksiologi apa? Tukang pijit mengamalkan kuasa dilawan ada juga yang tidak. Jadi itu hati-hati. Dia menguasai jiwa orang, jangan main-main. Senam. Nah, senam pernafasan, senam olahraga. Yang wanita suka, hati-hati, setan masuk dalam gerak, dalam gerakan, dalam lagu kita. Makanya saya bilang, kita bukan ditipu dan disihir. Karena disihir nggak sadar. Lewat mantra bisa dalam gerak, olah napas, senam yoga, meditasi atas nama kesehatan. Nah, itu. Terus juga ada benda-benda keris, benda-benda pusaka, patung-patung, itu jimat tuh. Nah, jimat modern itu cincin, gelang, kalung yang dibuat dalam bentuk artistik, katanya kalung untuk nambah energi yang di tangan dipakai. Nah, itu kerjaan setan modern. Nah, kalung leontin membangkitkan sugesti. Nah, yang lebih pentingnya akupuntur. Kenapa orang bilang tidak boleh di akupuntur, ditusuk darah? Karena dia pakai tenaga dalam. Enggak mungkin dia akupuntur tanpa dia belajar tenaga dalam, nanti salah tusuk. Nah, jadi itu pakai tenaga dalam, itu tidak boleh. Itu setan jam modern. Ya, saya nggak lama-lama. Ini firman saya sampaikan, jangan sampai saudara mau ditipu, disihir sama setan. Nah, kalau saudara itu karena nggak apa ya, rugi sendiri. Nah, kebenaran disampaikan supaya saudara tahu bahwa kita jangan mau ditipu setan. Nah, begitu saya tadi bilang setan mau ditelanjangi, sudah mulai macam-macam lampu mati, saya juga dapat halangan. Ini saya bukai. Kan nggak banyak ayat, kalau saya banyak ayat mungkin panjang lagi. Bapak Ibu berkati, sukses buat saudara. Amin.